menindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran nomor 420 garing 2 garing 173 garing distrik 1.1 garing 2 2023 pada bulan Februari 2023 agar kiranya kepala sekolah dan guru dapat menerapkan kebijakan tersebut, maka diselenggarakanlah sosialisasi transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini. 108 peserta terdiri dari 54 kepala sekolah SD dan PAUD beserta guru kelas rendah. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami arah dan kebijakan transisi PAUD ke SD. Kedua, membangun kemampuan fondasi anak secara holistik dan bertahap dari PAUD ke SD. Untuk itu, menguatkan transisi PAUD ke SD. Adapun narasumber kegiatan ini terdiri dari Bunda PAUD Tanah Duduk, Ibu Famalia Ibrahim, guru TK, dan anggota Pokja Bunda PAUD yang telah dilatih tentang transisi PAUD ke SD oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Tidung. Selanjutnya sambutan Bunda PAUD Tanah Tidung sekaligus penyampaian materi kepada Ibu Famalia Ibrahim AliExel dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati ada Kabid PAUD PNFI Ibu Siti Khadijah. Yang saya hormati juga ada PLT, Kabid Dikdas Bapak Madil, dan tak lupa yang saya banggakan juga ada pemilik. Baik, ini SD dan TK ya, SD dan TK, dan tak lupa guru-guru, bunda-bunda PAUD sekabupaten Tanah Tidung. Kalau saya Bunda PAUD saya sudah sering ketemu, tapi kalau guru SD alhamdulillah baru sekarang saya bisa bertemu. Alhamdulillah ada materi mengenai transisi PAUD ke SD, dan inilah yang sedang lagi booming-boomingnya mengenai transisi PAUD ke SD. Baik Bapak dan Ibu, mungkin saya tidak memberikan sambutan, saya akan memberikan sedikit materi. Sebenarnya saya juga lagi belajar, saya juga lagi mendalami, jadi kita sama-sama untuk mendalami apa itu transisi PAUD ke SD. PAUD ke SD, jadi nanti kita ada namanya proses penerimaan anak-anak murid yang insya Allah saya langsung pantau langsung bagaimana proses untuk ini, apa penerimaan murid di SD-SD yang ada. Dan yang kedua, saya juga mohon maaf kepada seluruhnya dikarenakan saya tidak bisa terlalu lama. Sebenarnya saya lupa kalau hari ini adalah ulang tahun suami saya. Jadi saya lupa, ibu saya lagi ditunggu di ruang wakil bupati. Saya baru sadar kalau beliau ternyata ulang tahun hari ini. Karena saya tidak biasa merayakan ulang tahun, jadi terlupa Bu. Untung ada Agus yang ingatkan. Baik, kita mulai. Ini adalah arah kebijakan. Saat ini mungkin banyak miskonsepsi bagaimana praktek penerimaan murid-murid PAUD ke SD. Apa 3 miskonsepsi yang ada? Bisa kita lihat di layar ini, ada 3. Kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD sangat berfokus pada baca, tulis, dan berhitung. Yang orang-orang tua harapkan apa? Anak-anak ketika lulus PAUD bisa baca, tulis, dan hitung. Itu miskonsepsinya. Yang selanjutnya, kemampuan kalistung dipahami dengan sempit dan dianggap secara instan. Banyak yang bisa cuma aku adalah anak Ibu Budi. Dia bisa membaca, tapi dia tidak bisa memahami makna isi bacaan. Padahal isi bacaan, membaca dalam harfiah sebenarnya adalah memahami isi konteks teks yang dibaca. Saya juga pernah sebelum belajar ini saya bertanya, ketika anak PAUD tidak dipelajari
miskonsepsi saya. Ternyata PAUD itu hanya mengajarkan bagaimana anak-anak bisa mengenal dirinya, belajar dengan menyenangkan. Itu saja, tidak mulai saya mendikte atau drill. Dapat kamu harus baca, dapat kamu harus baca, nggak boleh, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang saya jelaskan tadi. Padahal membangun kemampuan pada anak perlu dilakukan secara bertahap dengan cara yang menyenangkan. Nah, supaya apa? Anak merasa senang dalam belajar, percaya bahwa dirinya pasti bisa asalkan mau berusaha. Anak mampu mengelola emosi dan menghargai orang. Anak dapat merawat barang, paham kata, mampu menyimak, dan anak paham. Nah ini yang sering lupakan, Bu. Kadang 5 tambah 3, dia gitu-gitu aja, tapi dia tidak tahu konsep bilangan. Nah ini yang harus kita luruskan. Saya makanya nanti guru SD tidak boleh menggap guru PAUD harus mengajarkan baca tulis dan hitung. Tapi ingat, guru PAUD juga jangan terlalu fokus, kata ibu tidak boleh baca tulis dan hitung. Bukan seperti itu. Boleh diajarkan baca tulis dan berhitung, tapi dengan cara yang menyenangkan. Anak saya alhamdulillah, Bu, lulus PAUD sudah bisa baca tulis dan hitung, tapi dia tidak pernah diajarkan harus ini. Saya tidak, saya sudah tahu. Kalau dulu anak saya yang pertama, ya saya mengharuskan. Saya nggak ngerti, Bu, saya dari sarjana ekonomi, saya tidak mengerti tentang pendidikan. Tapi ketika siapa saya dulu langsung ke dunia pendidikan, saya baru paham. Saya tidak boleh begitu sama anak saya. Tapi alhamdulillah anak saya diajarkan di tempat sekolahnya dengan cara yang menyenangkan sehingga bisa mampu juga baca tulis dan hitung. Alhamdulillah dia juga sudah bisa memahami konsep yang baik. Selanjutnya, nah inilah bagaimana kita perlu mengakhiri konsepsi tentang pembelajaran mulai dari sekarang. Transisi PAUD ke SD yang perlu selaras. Jadi nanti kita sama-samakan. Ada narasumber selanjutnya nanti dari TK, ada narasumber selanjutnya dari SD. Nah itu diselaraskan. Kemampuan fondasi dibangun secara holistik, kemampuan literasi dan numerasi dibangun secara bertahap dengan cara yang menyenangkan. Satuan pendidikan orang tua perlu memahami kesiapan bersekolah adalah proses, bukan hasilnya. Jadi kita lihat prosesnya, insya Allah nanti hasilnya akan menentukan. Boleh selanjutnya? Nah, ini yang bagaimana cara menghilangkan miskonsepsinya. Nah ini harus menghilangkan tes calistung. Jadi tidak ada lagi yang melakukan tes calistung di SD nanti ketika penerimaan murid. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan. 2 minggu pertama hanya memperkenalkan diri dan memperkenalkan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran. Itu ada 6 fondasinya. Silahkan. Nah, pada saya inginnya seluruh anak-anak di Kabupaten Tanah Tidung mempunyai fondasi awal yaitu di PAUD. Karena hanya di PAUD dia bisa mempunyai karakteristik yang baik. Saya boleh bertanya kepada guru SD, Ibu pernah menerima anak yang tidak PAUD? Pasti pernah. Perbedaannya jauh kan Bu, ketika anak sudah PAUD sama yang sudah PAUD sama yang tidak PAUD. Pasti berbeda. Anak yang PAUD dia pasti sudah tahu dirinya, bagaimana harus bersikap, karakternya harus baik. Kalau anak yang belum PAUD pasti masih bingung, masih berusaha untuk mencari jati dirinya. Baik, nah ini tes baca tulis itu telah dilarang. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Silakan selanjutnya. Nah, pada target perubahan kedua, satuan PAUD memfasilitasi peserta didik baru serta orang tua untuk berkenalan. Nah, yang saya sudah tadi sampaikan, yang pertama hanya pengenalan diri saja. Satuan PAUD mengenal peserta didik baru lebih jauh melalui kegiatan belajar. Kenali peserta didik baru dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang memberikan informasi tentang kebutuhan belajar
Contoh pengenalan pada 2 minggu itu adalah biasa saja, ini mungkin mengajak menjelaskan fasilitas dan lain, memperkenalkan diri dan lingkungannya. Nah, orang tua dengan pihak sekolah paling wali murid dan peserta didik itu saja. Selanjutnya, nah ini yang apa saja 6 konsep, sebentar. 6 kemampuan fondasi anak. 1. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. 2. Keterampilan sosial, bahasa dan untuk berinteraksi. 3. Kematangan emosinya. 4. Kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar. 5. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. 6. Pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nah, ini 6 nanti kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertukar pikiran baik dari guru PAUD maupun guru SD yang ada. Silakan. Nah, satuan pendidikan perlu merencanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk membangun kemampuan fondasinya. Yang 1, pembelajarannya harus aktif dan eksploratif, membangun rasa ingin tahu dan syarat dengan interaksi positif yang membangun percaya diri anak. Nah, membangun percaya diri aja susah ya Bapak Ibu, apalagi membangun percaya diri anak. Nah, hasil asesmen digunakan sebagai dasar pembinaan untuk individu anak. Berarti nanti ada asesmennya ya, yang digunakan ada instrumennya ya. Oke, yang kedua ini mungkin untuk guru-guru wajib melaporkan apa yang diajarkan atau diberikan guru-guru ke orang tua murid. Baik, selanjutnya, nah upaya mencapai 3 target. Bagaimana caranya? Yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan beragam alat bantu, yaitu 1. Sumber belajar mandiri di kanal Kemendikbudristek, ada webnya, nah itu ada video inspirasinya, diklat teknisnya. Yang selanjutnya adalah akses melalui laman dan PMM. Terus selesai. Baik, Bapak dan Ibu, izin saya ke guru SD, saya memperkenalkan diri saya sebagai Bunda PAUD, tapi SD boleh menggunakan saya sebagai bunda literasi. Kadang-kadang kenapa sekarang saya minta undangan dari Pak Magil ketika SD untuk wisuda atau pelepasan minta diundang, karena bunda literasi adalah bunda yang bisa membawahi SD dan SMP. Jadi saya sudah fokus nih di PAUD. Jangan sampai nanti gara-gara saya fokus di PAUD saya melupakan guru-guru SD yang ada. Jadi nanti insya Allah saya minta pertemuan forum komunikasi antara guru PAUD dan SD. Saya ingin mengetahui apa permasalahan yang di SD. Kalau yang di PAUD saya sudah hatam dengan permasalahannya Bu. Insya Allah sudah ada jalan keluarnya walaupun belum 100%, karena tidak ada manusia yang sempurna dan saya berdiri di sini bukan untuk menyenangkan hati semua orang. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik baik dari saya maupun dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung melalui Bunda PAUD, dan insya Allah kita lanjutkan ke Bunda Literasi. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sekian dari saya. Nanti kalau ada tanya jawab bisa kita langsungkan dari guru PAUD dan guru SD. Kita fokus sama-sama bagaimana mengentaskan transisi PAUD dan SD ini dengan cara yang menyenangkan. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. KTT Dekubab, kata di hati, KTT Dekubab, KTT Dekunyawo. Oke, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda PAUD Tanah Tidung atas penyampaian materi tentang arahan dan kebijakan transisi PAUD SD yang menyenangkan tahun 2023. 1, 2, salam literasi. 1, 2. Satu, dua. Terakhir Ibu.